Selamat datang di Learn with April bersama saya Laila April, dan di sini kita akan membahas kuis dari skill 13 hingga skill 14. Pastinya teman-teman sudah mempelajari skill 13 dan 14 ya kalau sudah sampai di video ini. Kita ada di TOEFL Preparation. Nah, sudah siap nggak nih teman-teman? Nanti akan terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu akan ada bagian yang teman-teman correct atau incorrect. Ini kenapa jadi angka 1? Ada 10 soal di sini, teman-teman bisa screenshot, kerjakan dulu. Analisa ya. Apakah ada subjeknya, verbnya, konektor, ataupun bentuknya jadi present participle, past participle, sesuai dengan pola yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya akan ada exercise juga tapi yang pilihan ganda di skill 13 dan 14. Ada 10 soal. Sama seperti tadi, screenshot dulu dan kerjakan. Oke. 7, 8, 9, 10. Dan yang terakhir di sini adalah dari skill 1 hingga 14 pilihan ganda. Nah, ini akan melatih ingatan teman-teman lagi mengenai semua skill structure yang sudah kita pelajari dari awal. Nah, gunakanlah itu semua untuk menganalisa soal, untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan di dalam soal. Well, ada 1 sampai 10 juga. 8. Oke. Sudah ya teman-teman, bisa di pause video ini dan nanti di play kembali untuk melihat penjelasannya. Mari kita bahas di exercise skill 13 dan 14 untuk correct dan incorrect. Nah, di sini nomor 1 yang bisa teman-teman lihat ada apa saja. Ada though sebagai konektor dari adverb konektor ya. Terus ada was surprised sebagai verb. She subject was pleased, surprised. Ada lagi what konektor. She had done. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan correct atau incorrect. Iya benar, siapa tuh yang jawab incorrect? Alasannya? Kalau jawabannya sudah benar harus tahu dong alasannya apa. Ya, though ini sebagai adverb konektor, kalau mau dihilangkan subjeknya berarti verb juga harus hilang. Gitu. Jadi tinggallah surprised sebagai adjective. Gitu teman-teman. Lanjut ke nomor 2. Ada kata wearing di sini. Nah, ini berarti dia masuk ke tipe yang skill 13 mengenai adjective reduced adjective clause connector. Karena ada present participle di awal kalimat. She stepped out. Oke, ini bagaimana teman-teman? Iya, benar, correct. Kalau teman-teman masih ingat untuk adjective clause di reduced ini kemarin, adjective clause konektornya kita hilangkan, subject dan verbnya juga hilang gitu. Nomor 3 ada the family, terus stopped, while konektor, driving. Sorry, driving is not a verb. Driving ini masuk ke adjective. Jadi bagaimana teman-teman? Benar ya. Correct kalimatnya. Driving merupakan adjective yang bisa digunakan ketika ada adverb clause konektor di sini, subjek dan verbnya hilang. Menjadilah ing gitu. Nomor 4. The company president sebagai subject, ada verb needed di sini atau bisa juga dia nanti bertindak sebagai adjective yaitu dalam bentuk past participle yang artinya di. Nah, kalau dia sebagai verb berarti dia masuk ke dalam bentuk past ya, past verb yang artinya membutuhkan. Langsung juga ada boarded. Nah, kita bisa lihat di sini ada 2 verb ya. Yang diapit ini harus diganti
Kalau dia sebagai adjective dibutuhkan a vacation. Bener nggak? Cocok nggak dalam kalimat? Masuk akal nggak? The company presidentnya. Enggak ya. Kalau dia menjadi verb tidak bisa, harus ada konektor gitu. Otomatis needed-nya kita ganti menjadi needing. Nah, bentuk dari ing ini artinya me atau ber sebagai adjective. Jadi membutuhkan vacation. Gitu loh teman-teman. Incorrect. Nomor 5. When konektor applying ini benar, you should bring. Oke, nomor 5 correct ya. Kalau mau tahu penjelasannya sama seperti nomor 3. Subject she and then verb di sini. Terus juga ada was filled. Nah, bagaimana teman-teman? Ya, ini ada kelebihan kata kerja. Harusnya di sini filled saja tanpa was. Kalau ada was berarti dia sebagai verb harus ada konektor. Sedangkan di sini tidak ada konektor. Yang dimana was-nya harus kita hilangkan untuk filled ini menjadi adjective gitu. Jadi the sky-nya dipenuhi dengan dark thunder. Gitu. So this one is incorrect. Lanjut nomor 7. Ada feeling di sini adjective, terus subject ini verb. Oke, bener ya, correct. Lanjut ada before decided. Nah, sebelum diputuskan artinya berarti kalau ini dia sebagai adjective ya. And then you sebagai subject should get sebagai verb. Jadi yang tepat adalah before deciding. Iya, sebelum memutuskan. Sedangkan kalau decided dia sendirian adjective menjadi diputuskan gitu. Incorrect. Nomor 9. Nomor 9 kita lihat teman-teman ada subjeknya di sini material and then gave. Yang diapit 2 koma tanpa kata kerja. Bener ya, berarti ini masuk materi apositif nih yang diapit 2 koma. Ada subjek, ada verb, correct. Nomor 10 yang terakhir pada bagian ini ada subjek, application, and then will. Will be reviewed. This one is the verb. Ada if, konektor. Nah, setelah konektor, ketika tidak ada subjek, dia harus diikuti dengan adjective saja, tidak boleh ada verb. Dengan submitted di sini artinya iya, submitted di sini bertindak sebagai adjective yang past participle. Gitu. Artinya di ya. Memiliki arti di. Well, nomor 10 adalah correct. Bagaimana teman-teman? Benar semua ya? Mudah kok. Hanya perlu diulang-ulang. Itu sebenarnya TOEFL exercise gunanya. Kenapa latihan terus? Karena kita bisa, karena terbiasa gitu. Lanjut nih kita masuk ke pilihan ganda. Di nomor 3 sampai di skill 3 sampai 14. Yang pertama ada kata when loh teman-teman. Terus ada subjek di sini, ada verb. Nah, ketika when ini mau diikuti dengan subjek verb bisa, tapi kalau subjeknya tidak ada, verbnya kita harus ganti juga menjadi adjective. Jadi when bisa langsung diikuti dengan subjek verb atau yang kedua dengan adjective. Coba, tinggal pilih. Ada nggak tipe jawabannya? Yang A present participle berarti adjective ya. Yang B are building berarti ini adalah verb present continuous. Build sendiri bisa menjadi verb atau adjective. Adjektifnya adalah di ya, past participle.
And then are built ini sebagai verb. Wah, terdapat dua adjektif yaitu building and then built. Teman-teman baca kalimatnya menggunakan me atau menggunakan di sebagai kalimat aktif atau pasif. Iya, kalimat aktif ketika membangun, bukan ketika dibangun ya sarangnya. Berarti ketika membangun kita pakai building. Lanjut di nomor 2. Ini ada tahun, ada subject di sini, terus made sebagai verb. Kita lihat ada konektor tidak? Tidak ada. Di sini juga tidak ada kata kerja. Jadi ya teman-teman tinggal pilih tipe jawabannya. Mau kata benda saja kah atau kalau ada konektor harus ada subject verb. Jadi jawabannya yes, jawabannya A. Simple sekali kita menggunakan kata benda saja. Karena kalau yang B harus ada konektor, yang C juga harus ada konektor, yang D harus ada verbnya. Nomor 3. Di sini nomor 3, teman-teman bisa analisa subject and then verb. And verb juga di sini dengan kata hubung and ya, untuk menghubungkan begin sama die. Nah, apa nih yang cocok? Tinggal kita lihat juga tipe jawabannya. Subject verb yang A ini membutuhkan konektor, ya kan? Yang B after dengan adjective bisa. Yang C verb tidak bisa karena konektornya kurang. Yang D juga sebagai verb. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Selanjutnya di nomor 4 yang bisa kita lihat di sini adalah ada subject, terus ada verb produced. Nah, dia di awal kalimat. Kita lihat tipe jawabannya, yang mana di awal kalimat nanti kita bisa isi dengan adjektif, yaitu present participle atau past participle. Jawabannya adalah ya B gitu. Lanjut nomor 5. Ada until di sini sebagai konektor ya, teman-teman. Konektor yang akan diikuti apa? Ada subject, ada verb. Ada konektor lagi, subject, verb. Wah, lengkap. Nah, tinggal di sini berarti until ini adverb clause konektor yang diikuti dengan subject verb, atau kalau mau dihilangkan subjeknya, verbnya juga harus diganti menjadi adjektif. Gitu. Jadi bisa langsung until dengan adjektif atau until dengan subject verb. Jawaban yang tepat adalah D. Ya kan? Proven ini adalah adjektif. Lanjut nomor 6. Kita analisa, ada subjek di sini, ada verb di awal kalimat nih, teman-teman. Tadi seperti yang April bilang, diisi dengan adjektif. Bisa present participle atau past participle. Present participle artinya me, past participle artinya di. Jadi antara C dan D, search for atau searching for. Mencari atau dicari. Ya, mencari. Jawabannya adalah D. Lanjut di nomor 7, kita lihat di sini ada subjeknya, ada verb, ada konektor who, and then using could be, persuaded. Ini sebagai verb. Nah, lanjut, apa yang dibutuhkan? Kalau ada subject verb harus ada konektor, ingat ya. Yang bisa menjadi jawabannya itu, kalau tadi April bilang kalau ada subject verb harus ada konektor. Atau kalau mau konektor bisa juga dengan subject verb atau langsung dengan adjektif.
Nah, teman-teman lihat, yang A tidak bisa, yang B memungkinkan, yang C ada konektor subjek verb bisa jadi, yang D tidak bisa. Nah, berarti antara B dan C. Teman-teman baca di belakang sini. While in town atau while she was town. Iya, while in town. Gak cocok ya she was town. Apa itu? 8 kita lihat the national restaurant sebagai subjek, tapi kita belum tahu ya selanjutnya apa. Otomatis association dong. Terus ada verb says, ada connector that, ada subjek di sini, terus ada verb. Nah, ada 2 verb dengan 1 konektor, sudah lengkap. Kita cari saja apa yang cocok untuk di sini. Kalau misalnya jawabannya A, tidak perlu ada koma setelah Washington ya. Berarti kita lihat lagi yang cocok adalah D. Kenapa D? Jadi dia nanti akan diapit 2 koma, adjektifnya based gitu. Subjeknya tetap National Restaurant Association. Lanjut di nomor 9. Teman-teman lihat di nomor 9 apa yang dibutuhkan di sini. Kita analisa dulu. Zebra mussel subject and then have earned sebagai verbnya. Panjang sekali kalimat ini. Dan otomatis di yang awal kita bisa lihat kalau mau present participle atau past participle, atau ketika dia menggunakan adverb clause connector. Konektornya bisa dengan subject verb atau adjective. Mana yang cocok kira-kira? Ya, benar sekali. Yang cocok adalah although first sighted, pertama kali dilihat, pertama kali terlihat gitu. Jadi jawabannya adalah B. Terakhir pada bagian ini di nomor 10 ada subject, terus verb. Ada apa lagi selanjutnya? Tidak ada apa-apa. Ada jawaban yang perlu kita cari. Terus kita lihat di sini by acquiring a document called. Iya, jawabannya adalah B. Di sini adjective. Karena tidak ada konektor ya, kita menggunakan adjective. Gitu. Benar semua teman-teman? Berarti sudah siap nih ke skill 1 hingga 14 ya. Ayo ingat nomor-nomor awal biasanya 1 sampai 5 itu yang paling mudah. Nanti 6 sampai 10 ya kita lihatlah nanti ya. Nomor 1. Tidak ada verb otomatis di sini. Terus subjeknya siapa? Subjeknya di sini nih 4 million miles. April lupa apakah kita sudah bahas di sini yang posisi subjek dan verb di inversion. Oke, jadi jawaban di sini adalah D. 4 million miles ini adalah plural. Jadi kita menggunakan verb yang are gitu loh teman-teman. There di sini bukan merupakan subjek, tapi dia mengubah posisi antara verb dan subjeknya. Biasanya verbnya akan duluan dan diikuti setelahnya subjek gitu. Untuk there are sendiri atau there is artinya adalah ada atau terdapat. Nah, jadi teman-teman simple banget sih sebenarnya, ini tinggal lihat aja ya. There are 4 million miles gitu. Ada, terdapat 4 million miles. Lanjut di nomor 2 kita lihat apa yang kita punya di sini. 2 million immigrants sebagai subjek, entered ini sebagai verb. Dan kita tidak membutuhkan verb lagi. Kita tidak membutuhkan subjek lagi, hanya pelengkap saja. Well, jadi jawabannya adalah ya, yang paling masuk akal adalah A. More than 12 million immigrants. Lanjut di nomor 3. Diapit 2 koma. Subjek di sini television has sebagai verb. Ingat teman-teman, diisi dengan apa? Harus, tidak boleh dalam bentuk kalimat.
Ketika dalam bentuk kalimat harus dengan menggunakan konektor atau bisa diisi dengan kata benda saja. Ini teori apositif. Jadi jawabannya adalah ya, jawabannya yang D. Karena akan ada verb, itulah kenapa kita menggunakan konektor which di sini ya yang cocok. Yang nomor 4, psychologists have maintained subject and then verb, ada that, subjek lagi, and then verb di sini. Ada kata kunci until. Until di sini adverb clause konektor. Ingat ya, nggak bosan-bosan apa ngingetin adverb clause konektor akan diikuti dengan subjek dan verb. Atau bisa juga langsung diikuti dengan adjective, present participle atau past participle. Berhubung di kalimat ini tidak ada adjective, berarti yang subjek verb kita pilih. Jawabannya adalah B. Nomor 5. Ada di sini has grown. Yang kita lihat adalah tidak ada subjek. A cheese shop. Yang kita lihat adalah tidak ada subjek. A cheese shop ini belum tentu sebagai subjek di sini ya dengan tipe jawaban. Jadi teman-teman harus mencari subjeknya. Tapi ketika ada verb lagi otomatis harus menggunakan konektor. Nah, kalau A itu tidak mungkin karena berarti the beginning sama shopnya juga bukan subjek, ada preposisi in dan of ya. Yang B harus ada konektor. Sedangkan nanti tidak ada konektor. Yang C ada its beginning which was sangat tidak masuk akal. Dan yang D what began. Jadi ada konektor what terus ada verb began. Nah teman-teman lihat sendiri di skill sebelumnya yang what ini bisa dengan tanpa subjek karena what-nya sudah bertindak sebagai subjek. Jadi what ini bertindak sebagai subjek began. Terus what began ini hingga cheese shop itu bertindak sebagai subjek untuk has grown. Gitu loh. Bisa ya? Lanjut di nomor 6. Di nomor 6 apa yang kita miliki? Bla 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 bla. Kita membutuhkan subjek dan verb karena tidak ada subjek dan verb di sini. Yes, jawabannya adalah B. Satu-satunya subjek dan verb yang ada ya. Nomor 7 kita lihat di sini ada because, terus ada subject, ada verb. Nah, ada on. On ini nanti akan diikuti dengan kata benda ya atau noun clause connector juga boleh. Well, ada subject and then verb and then verb. Verbnya may have until the budget cutting ends. Ya, konektor, subject, and verb. Sudah ada 2 konektor dan 3 verb, teman-teman. Berarti di sini kalau mau ada verb lagi harus membutuhkan konektor. Oke, jadi jawabannya yang mana? On harus ada kata benda. Kalau it happens ini subject verb, bukan, tidak cocok ya. Terus which happening? No. Ini adjective. Sedangkan yang kita butuhkan adalah kata benda. What happened? Nah, ini dia noun clause connector. What happened? Jadi jawabannya adalah C. Nomor 8. Ada verb di sini appears. Tahu dari mana? Ini plus S nih, simple present. Oke, dan ada lagi verb is. Ada 2 verb yang dimana membutuhkan konektor. Jawabannya adalah konektor hanya ada 2, C dan D. Ada konektor were. Nah, kalau most kita wajib menggunakan the. Tidak bisa tanpa the. Jawabannya adalah D. Nomor 9. Wah, bentar lagi selesai nih.
one of the areas that is growing quickly is sound. Ada subject one, ada konektor that, and then is growing sebagai verb, is juga sebagai verb. 2 verb, 1 konektor. Sudah lengkap, tapi kita mencari apa lagi di sini? Kalau ada verb harus ada konektor ya. Ini ada is, tidak bisa karena tidak ada konektor. Yet is easily overlooked, atau that is easily overlooked. Kita baca. It is growing quickly. Oke, yang tepat adalah A. Tapi. Lanjut yang nomor terakhir, nomor 10 nih teman-teman. Mana yang cocok? Ada subject early approaches. Terus ada verb di sini, dealt. Konektor after subject and then verb, sudah lengkap. Jawabannya semua menggunakan konektor although. Jawabannya adalah although well intended. Nah, secara maknanya masuk ke intended. Gitu. D. Sejauh ini bagaimana teman-teman untuk mengerjakan soal di skill yang ada? Thank you so much for watching this video yang udah setia sampai di skill 14 ini. Nanti kita akan masuk lagi ke materi selanjutnya. Nah, barusan April membahas tentang there are ya. There are. April lupa tadi ada di soal nomor berapa. Nanti kita akan masuk ke materi inverted atau inversion, inverted subject and verbs. Itu setelah skill 14 ini teman-teman. Dan pelajari lagi dari skill 1 hingga 14 apa yang sudah teman-teman pahami atau yang belum bisa ditanyakan di kolom komentar mengenai soalnya. Nanti April bisa jawab di situ juga. Dan terima kasih banyak sudah setia belajar bersama April. Ikuti terus Instagram Learn with April dan postingan-postingan video terbaru. Tenang aja, video ini akan diupload terus. Cuman memang karena sambil kelas offline, jadi agak membutuhkan waktu. April akan usahakan supaya bisa rutin lagi, supaya teman-teman bisa belajar dengan enak lagi ya. Well, thank you very much. Sampai jumpa di video berikutnya.